Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ikasim. Saya dari kelas A Pendidikan Geografi angkatan 2019. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu materi yang sudah dipaparkan atau sudah diajarkan pada mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks geografi. Video ini dibuat tidak lain adalah untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks geografi. Nah, mungkin saya langsung share saja terkait dengan materi yang akan saya paparkan. Nah, langsung saja kita mulai dari poin pertama, itu terkait dengan berapa kali kurikulum 2013 mengalami revisi dan perubahan elemen-elemen di setiap perubahannya. Jadi terkait dengan tugas yang telah diberikan, yaitu perubahan pada kurikulum 2013 sama kurikulum 2013 versi revisi, dan apa saja perubahan-perubahannya. Nah, mungkin ini yang sudah saya kasih tertera di dalam slide, di mana kita bisa lihat di sini bahwa elemen-elemen pada perubahan kurikulum 2013 sama 2013 revisi. Poin pertama, ada nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tapi tetap kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Dan kemudian yang kedua, penilaian setiap KI atau kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran, hanya agama dan PPKN, namun kompetensi inti tetap dicantumkan dalam penulisan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian poin yang ketiga, jika ada dua nilai praktik dalam satu KD atau kompetensi dasar, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Penghitungan nilai keterampilan dalam satu kompetensi dasar di total, yaitu praktek, produk, dan portofolio, dan diambil nilai rata-ratanya untuk pengetahuan bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. Nah, 4, pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar, dan apabila digunakan maka sebenarnya tidak harus berurutan. Nah, mungkin terkait dengan pendekatan saintifik atau scientific approach, di mana mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengomunikasikan. Nah, kemudian poin yang kelima, ada silabus Kurtilas edisi revisi lebih ramping, hanya 3 kolom, yaitu KD atau kompetensi dasar, kemudian materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Nah, poin keenam, itu ada perubahan terminologi ulangan harian menjadi penilaian akhir harian. Nah, UAS menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun untuk semester 2. Dan sudah tidak ada lagi UTS, langsung ke penilaian akhir semester. Poin ketujuh, itu dalam RPP tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dan materi dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaian kalau ada. Yang kedelapan, skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Dan yang terakhir, itu remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil. Nilai perbedaan elemen-elemen dari kurikulum
2013 dan kurikulum 2013 versi revisi. Nah, kemudian perkembangan mata pelajaran geografi dalam kurikulum di Indonesia, mulai dari sebelum merdeka hingga sampai saat ini. Nah, terkait dengan pelajaran geografi, itu diajarkan di Indonesia sejak kemerdekaan RI. Gitu. Jadi sejak kemerdekaan RI, itu mata pelajaran geografi di Indonesia telah diajarkan. Bahkan menurut Sandi 1988, geografi itu sudah diajarkan sejak zaman pendudukan Belanda dan Jepang, tapi dengan nama ilmu bumi. Nah, fungsi mata pelajaran ilmu bumi disejajarkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun pada akhirnya kedua mata pelajaran tersebut memiliki nasib yang berbeda karena untuk bahasa Indonesia dibuat lembaga pembinaan bahasa Indonesia, sedangkan untuk ilmu bumi tidak dibuatkan lembaga pembinaan cinta tanah air Indonesia. Ya, terkait dengan perkembangan juga geografi di Indonesia hingga saat ini mulai berkembang ya. Apalagi sudah ada yang namanya lembaga Ikatan Geografi Indonesia gitu. Jadi kalau kita lihat di sini memang pada dasarnya ilmu geografi dinamakan sebagai ilmu bumi dan mungkin apa yang dimaksud di sini adalah ketika masih awal-awal kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lihat sampai saat ini, apalagi perkembangan teknologi gitu kan, kemudian perkembangan tingkah laku masyarakat, kemudian kondisi masyarakat, maka ilmu geografi mengalami yang namanya perkembangan. Kan dibutuhkan karena geografi sendiri itu bahasannya bisa mencakup pada fisik gitu kan, pada kondisi fisik apa yang kita bisa kaji, kemudian fisik sosial dan juga bisa juga pada pendidikan. Itulah keunggulan dari geografi itu sendiri karena ada pendekatan-pendekatannya dan juga konsep dasar dari geografi itu bisa digunakan dalam setiap kajian. Itulah yang menjadi ciri khas dari geografi sendiri, yaitu pendekatannya. Mungkin itu saja dulu terkait dengan pembahasan salah satu materi yang harus dibahas dalam pembelajaran yang sudah diajarkan. Mungkin saya lanjut dengan hal yang kedua. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan prinsip-prinsip pengembangan geografi, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Gitu. Nah, di mana prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini saya mengambil dari Sukma Dinata. Gitu. Bahwa Sukma Dinata ini memberikan prinsip-prinsip dalam kurikulum itu ada terdiri dua, yaitu prinsip umum dan juga prinsip khusus. Nah, di prinsip umum itu di mana terkait dengan ada 5, gitu. Ada 5 prinsip umum yang dipakai. Itu yang pertama prinsip relevansi. Kalau kita berbicara terkait dengan relevan itu artinya kan berhubungan gitu kan, terhubung, ada keserasian gitu. Jadi kalau misalnya pada prinsip relevansi ini artinya ada keserasian antara hal yang internal dan juga eksternal. Di mana kalau internal itu terkait dengan tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Dan kemudian kalau eksternalnya itu berhubungan atau serasi dengan perkembangan zaman. Apalagi kalau misalnya sekarang sudah memasuki abad ke-21 gitu kan, yang dimana memiliki karakteristik dalam pendidikan adalah critical thinking, kemudian kreatif, komunikatif, dan kolaboratif gitu. Nah, makanya di prinsip relevansi ini dikatakan bahwa bisa relevan dengan perkembangan zaman atau mengikuti perkembangan teknologi. Itu di prinsip relevansi. Kemudian prinsip fleksibilitas. Artinya kalau fleksibel itu bisa di mana saja bisa dipakai. Itu kan artinya fleksibel, itu kan. Jadi bisa di mana saja bisa dipakai sehingga kalau kita kaitkan dengan kurikulum, jadi bisa kurikulum ini bisa sesuai pada semua siswa pada waktu dan kondisi
yang sesuai gitu, maksudnya sesuai pada semua kondisi dan waktu gitu kan. Jadi sesuai dengan semua peserta didik begitu. Nah, kemudian ada prinsip kontinuitas atau artinya ada kesinambungan. Kalau kita berbicara terkait dengan kontinuitas, artinya ada kesinambungan. Artinya ketika kesinambungan ini adalah baik tingkat kelasnya, kemudian jenjang pendidikannya, dan jenjang pendidikannya itu saling berkesinambungan. Artinya agar mahasiswa itu tidak mengalami yang namanya kebosanan gitu kan. Karena ketika dia mendapatkan di jenjang pendidikan misalnya SMA, mungkin bisa dia sambungkan pada perguruan tinggi sehingga siswa itu akan merasa bahwa dia tidak mengalami kebosanan. Nah, itu saja, tapi dia akan menemukan hal-hal yang baru. Itu prinsip kontinuitas. Kemudian ada yang namanya prinsip efisiensi, yang keempat. Nah, prinsip efisien itu artinya efisien itu kan berhubungan dengan waktu gitu kan. Bagaimana kita bisa menghemat waktu atau sesuai dengan waktu. Artinya perencanaan yang telah dibuat pada kurikulum itu bisa sesuai dengan waktu yang diharapkan. Dan yang terakhir itu ada prinsip efektivitas. Artinya efektif itu adalah dari segi keefektifan pengajar itu sendiri dan juga efektivitas dari peserta didik. Ketika menambah keefektifan dari pengajar itu bisa melalui yang namanya pelatihan, kemudian workshop gitu kan. Dan kalau misalnya peserta didik itu bisa ditingkatkan melalui metode pembelajarannya, kemudian bahan ajarnya agar berdampak pada keefektifan peserta didik itu sendiri. Dan kemudian prinsip khusus, di mana prinsip khusus ini dia menentukan pertama prinsip penentuan tujuan pendidikan. Jadi prinsip khusus terdiri dari satu prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tentu saja kalau kita hubungkan antara prinsip umum dan prinsip khusus itu pasti ada kaitannya gitu kan. Ada kaitan antara prinsip umum dan prinsip khusus karena kalau di khusus itu kita melihat bagaimana teknisinya, bagaimana pelaksanaannya dan pelaksanaannya ini tentu saja bersandarkan pada prinsip umum tadi yaitu yang relevansi, kemudian fleksibel, kemudian kontinuitas, efisiensi dan juga efektivitas. Makanya di prinsip penentuan tujuan pendidikan harusnya ya kita bagaimana tujuan itu adalah hal yang penting harus kita lakukan gitu karena tujuan itu yang menentukan pergerakannya kita. Kemudian prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum dan prinsip pemilihan proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran dan prinsip berkenaan dengan penilaian. Tentu saja kalau misalnya terkait dengan isi kurikulum, kemudian proses belajar mengajar, kemudian media alat pembelajaran itu bisa mendasari pada prinsip umum tadi yaitu relevansi, kemudian efektivitas, kemudian efisiensi, kemudian kontinuitas gitu kan. Nah, makanya ketika memakai dasarnya adalah prinsip-prinsip umum tadi tanpa dipakai pada prinsip khusus sehingga bisa connect gitu kan, bisa terhubung antara satu sama lain sehingga ya intinya adalah prinsip khusus itu berbicara terkait dengan teknisinya atau pelaksanaannya. Nah, mungkin itu terkait dengan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.